terjadi Tuhan. Meskipun tidak ada alasan untuk kami percaya, ajar kami tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami mengimani firman Tuhan, ya dan amin. Dan kami percaya setiap kali kami melakukan firman Tuhan, disitulah ada kuasa yang luar biasa. Ajar kami tetap percaya, ajar kami tetap bersuka cita. Meskipun kami harus sedih, tetapi jiwa kami harus berkata, hai jiwaku, hendaklah kau tetap bersuka cita. Kami percaya bahwa di dalam hati yang gembira ada obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan memenuhi setiap hidup kami, mengarahkan jalan hidup kami. Ketika kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami tetap percaya bahwa Tuhan penolong kami, Immanuel, di segala musim kehidupan kami. Kami percaya kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diajar oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus bekerja dari awal sampai kepada akhirnya. Dalam nama Yesus, roh jahat kami hancurkan, dan kami percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bicara mengenai hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kita ulang saudara, 1, 2, 3. Hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sukacita adalah hal yang kita butuhkan. Amin, setuju? Sukacita hal yang kita butuhkan. Orang sedih cepat tua, katanya saudara. Betul begitu Pak? Betul. Betul ya? Nah, kata medis itu kalau sukacita itu lebih tidak banyak urat-urat yang dipakai syarafnya saudara. Tetapi kalau sedih cemberut itu lebih banyak yang dipakai, makanya cepat tua. Kemarin kita menghibur opa-oma saudara sekalian, dan sepanjang kegiatan ibadah itu saudara, saya bukannya bukan melihat mereka itu yang lucu atau tetapi terharu ya ibu-ibu. Kita melihat bahwa saya berpikir kita juga lama-lama akan menjadi seperti mereka. Tetapi kita berdoa jangan sampai keadaan seperti mereka. Kita sampai dipanggil Tuhan, kalau bisa dalam keadaan sehat, kalau bisa tidak di kursi roda. Tetapi kalau mesti begitu saudara sekalian, dan kita sudah datang semua komisi, ada Demen, ada Melsia, ada Sela, komisi anak saudara, dan kemudian ada profesi dari Bang Riki, dan juga ada Ibu Siska, kemudian dari bapak-bapak juga. Kita dibilang jaim ya Pak ya. Makanya saya bilang, bapak-bapak ayo kita tunjukkan bahwa kita juga tidak jaim saudara. Akhirnya saya bawa mereka untuk memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, begitu. Ibu-ibu juga sudah nyanyi, mereka yang remaja juga sudah nyanyi. Ibu Gembala pimpin pujian, saya berkhotbah, dan kemudian yang membuat sukacita kita itu adalah ada dua oma yang respect saudara. Dan itulah yang menjadi narasumber buat saya. Saya bilang, Oma Sri, gantikan saya untuk khotbah. Enggak Pak, saya enggak layak Pak. Nah saudara sekalian, indah ya. Mau ke sana lagi. Nah puji Tuhan, kita ke sana kemarin semuanya berkorban kita. Kita memberi kok. Tidak ada yang selain konsumsi yang kita terima dari beberapa pelayan yang mendapatkan itu. Di luar itu kita nggak dapat apa-apa sudah. Bahkan kita sediakan sound system semuanya. Dan namanya saya sudah biasa, kita sudah rangkai semuanya, kemudian kita ambil lagi. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Kita rela berkorban. Amin. Nah kita juga akan banyak berkorban saudara sekalian, tetapi hendaklah korban itu membawa sukacita kita. Itu inti daripada doa saya kepada setiap kita. Nah kita sedang berbicara mengenai sukacita. Itu yang kita butuhkan. Dan kita juga membutuhkan damai sejahtera. Siapa yang tidak butuh damai sejahtera bisa angkat tangan? Tidak ada saudara. Kita semuanya butuh damai sejahtera.
tetapi sukacita dan damai sejahtera kita harus usahakan. Pembacaan kita dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9, saudara. Kita akan baca sama-sama, ada di depan juga, ada di saudara juga ada di situ. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 kita akan bergantian. Saya 4, saudara sekalian ayat 5. Kita bisa berdiri baik saudara supaya semakin sehat. Ada yang dingin-dingin, ya supaya gak dingin, supaya hangat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Silakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Silakan. Meski Paulus menulis surat ini dari penjara, ya, ia menyampaikan pesan yang penuh sukacita dan kedamaian. Saudara, ada beberapa orang yang sempat ke penjara, saudara sekalian, dan maksud saya mendatangi penjara untuk pelayanan. Dan orang di situ semuanya sedih, saudara. Dan saya rasa kita pun kalau jangan sampai, saudara. Tetapi kalau kita bisa membayangkan di penjara itu apa yang terjadi adalah kesedihan, saudara. Tetapi Paulus bisa menyampaikan pesan dengan penuh sukacita dan kedamaian. Ini mengajarkan kita bahwa sukacita sejati tidak tergantung pada situasi, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita ulang. Ini mengajar kita bahwa 1, 2, 3, sukacita sejati tidak tergantung pada situasi, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, saya agak pelan supaya kita bisa mengunyah secara rohani bahwa ternyata sukacita sejati itu tidak boleh tergantung pada situasi, tetapi harus pada hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kita tidak berdoa untuk mendatangkan sukacita itu. Yang penting kita hubungan kita dengan Tuhan baik, maka sukacita sejati akan terus turun ke atas hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, saudara? Yang pertama, sukacita dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya teringat lagu vokal grup Jericho. Di ayat lain diambil, bergembiralah karena Tuhan. Siapa yang ingat lagu itu? Kayaknya cuma saya. Ya, kita lanjutkan, saudara sekalian. Apa itu sukacita, saudara? Sukacita sejati bukanlah emosi yang datang dan pergi. Sukacita sejati bukanlah emosi yang datang dan pergi. Nah, saudara, emosi kita akan meluap ketika kita mendapatkan apa yang dari luar. Dapat duit banyak, sukacita kita akan meluap-luap situ. Tetapi emosi, saudara, ketika orang sedang sedih juga bisa jadi karena emosi. Sedih berlarut-larut, saudara. Kita melihat bahwa sukacita bukanlah emosi yang datang dan pergi, melainkan sikap hati yang bersandar pada Tuhan. Sukacita sejati adalah sikap hati yang bersandar pada Tuhan. Waktu kita menyandarkan seluruh masalah kita kepada Tuhan, kenapa bisa bersukacita? Itu kan pertanyaan. Waktu kita sandarkan seluruh masalah kita kepada Tuhan, apakah langsung solusi ada? Kan tidak juga, saudara.
Tuhan Yesus, aku punya sakit, aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Belum sembuh, saudara. Tetapi pertanyaannya, sukacita itu datang dari mana? Ada yang bisa berkhotbah? Ada yang bisa ngomong? Datang dari mana, saudara? Kita pikir, saudara. Waktu kita sadarkan kepada Tuhan, muncul sukacita. Kenapa itu muncul? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa iman itu adalah percaya kepada apa yang belum kita terima. Ngerti, saudara? Berarti bersandar kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Oh haleluya, saya percaya bahwa Tuhan suatu saat akan memberikan solusi kepada saya. Sakit saya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga kesedihan saya akan dibuat menjadi sukacita. Jadi sukacita itu memang kata dunia ya gak beralasan. Kamu masih punya masalah, tetapi kenapa bisa bersukacita? Makanya Tuhan memberikan sukacita bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Amin, saudara. Amin. Paulus menekankan bahwa sukacita ini harus menjadi ciri khas orang percaya, terlepas dari keadaan yang sulit. Jadi sukacita itu sebuah ciri khas orang percaya. Nah, kalau semua orang mengalami masalah, mereka nggak sukacita waktu dapat masalah, dan kita juga nggak sukacita pada saat menghadapi masalah, berarti apa bedanya kita sama mereka? Terus kalian, kita memang di hal-hal tertentu agak beda sama mereka. Kemarin saya dapetin, saudara sekalian, ada temannya Renita yang datang, mereka Muslim juga. Nah, dia sudah starter motor mulai mau jalan gitu, saudara. Nah, dia lihat saya, dia turun, saudara. Permis Pak, pamit ya Pak. Nah, itu yang tidak ada di kita. Mereka itu sopan, saudara. Kalau kita mungkin ya tidak semua orang, tetapi halo Pak Gem, dadah, gitu ya. Itu bedanya sama mereka. Ya, tetapi bukan berarti nanti naik motor saudara turun semuanya. Halo Pak Gem, dadah. Nggak begitu juga, saudara. Karena saya lihat ada beberapa jemaat juga kalau sudah nangkring itu pantang turun. Nanti kalau udah mogok itu mesti standar 2 lagi. Gitu ya, nggak bisa. Ya sudah, kita maklumi, saudara. Kadang saya juga dari atas, saudara, dari sotok itu ya, saya dadah sama ibu-ibu, dah sampai jumpa gitu ya. Nah, saudara sekalian, itu mereka. Tetapi kita mempunyai ciri khas sendiri, bahwa dalam keadaan apapun juga kita tetap bersukacita. Dan hari ini panitia Natal juga bersukacita. Ya, nanti saya kasih tahu, saudara. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Amin. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Kita bukan fokus pada masalah, tetapi kita fokus kepada Sang Penolong terhadap masalah kita. Gitu, saudara. Kalau saya tanya, siapa yang tidak punya masalah? Tidak ada yang angkat tangan. Tetapi kalau saya tanya, siapa yang punya masalah? Angkat tangan. Itu nggak mau ngaku aja kalau nggak mau angkat tangan. Kemarin Opa Oma dibilang Shalom, gitu ya. Kan susah ngomong gitu. Si ibu ketua pantinya bilang, awas ya, nggak ngomong salam, nggak dikasih hadiah loh, nggak dikasih kado. Oke, shalom. Mereka kayak anak kecil, sudah. Dan bahkan ada Oma Sri sama Oma Santo atau siapa dia? Enggak, yang satu yang opa-opa. Mereka kayak anak kecil, sudah. Nah, puji Tuhan loh, Ibu Siska luar biasa loh. Jadi MC mantap loh. Bisa TikTok gitu ya. Opa tembak tos gitu. Oma Sri tembak juga tos gitu.
Jadi opa oma itu bisa tembak-tembakan saudara. Ya. Apalagi anak muda. Jadi kita harus fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Nah, kita hitung masalahnya berapa. Nah, kalau kita fokus kepada masalah, kita jadi patah hati saudara. Tetapi justru gini, waktu itemnya masalahnya itu kita 1, 2, 3 sampai 10, berarti ada kemungkinan 10 mujizat akan dilakukan kepada kita. Itu caranya saudara. Mujizat pertama masalah hutang. Wah, Tuhan Yesus pasti Tuhan akan berperkara dengan ini. Mujizat pertama. Mujizat kedua anak sekolah. Mujizat ketiga jodoh. Mujizat yang selanjutnya pekerjaan. Mujizat yang selanjutnya, mantap saudara. Berarti pilihan kita apa dong? Banyak masalah atau sedikit masalah? Saya juga kalau mau sedikit masalah saudara. Tetapi kita juga berpikir bahwa hidup kita mesti harus penuh mujizat. Ya, pilihan yang sulit saudara. Tetapi kalau kita kembali kepada fokusnya kepada Tuhan, yang ajaib itu, Tuhan ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Allah kita heran dan besar. Allah kita yang heran, bukan kita yang heran saudara. Tetapi Allah kita yang penuh mujizat itu, yang mengherankan buat kita. Dan kita tunggu saudara sekali. Berarti doa kita apa dong saudara? Tuhan Yesus biarlah melalui masalah ini mujizat Tuhan dinyatakan. Begitu saudara. Ingat selalu akan janji Tuhan. Kenapa kita fokus kepada Tuhan Sang Penolong? Karena Dia yang berjanji, bukan yang mengingkari saudara. Tetapi Tuhan yang berjanji itulah yang membuat hati kita tetap bisa bersuka cita. Oleh karena janji itulah membuat kita semangat untuk tetap hidup saudara. Aplikasi apakah kita telah hidup dalam sukacita, atau kita sering membiarkan keadaan mengendalikan emosi kita. Ada sebuah acuan bahwa kalau kita sedang emosi, mari jangan berkata apa-apa. Waktu kita sedang memiliki emosi yang sangat tinggi, jangan memutuskan apa-apa. Tunggu dulu. Kalau beberapa orang tunggu beberapa menit sebelum engkau ke bandara, cek dulu apakah tiketnya sudah kebawa, apakah kemudian paspornya ada enggak. Terus ini dibutuhkan dalam perjalanan itu masih ada enggak. Itu sudah. Tetapi kalau dalam hal yang besar, kita membutuhkan diam diri di hadapan Tuhan. Tuhan, bawa aku kepada segala kehendak-Mu. Kami punya rencana ini Tuhan, dan aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau kasih tanda kepada kami. Begitu saudara. Jadi gak mudah langsung memutuskan itu. Dan kebanyakan saudara, kalau orang sudah memutuskan sesuatu, kalau itu sudah bersama dengan keluarga besar, wah itu parah saudara. Kita nggak bisa pilih yang kedua lagi saudara. Betul. Jadi apa-apa yang besar kita harus menunggu waktu Tuhan untuk menunjukkan jalan kepada kita. Kita kan kenal dengan lagu Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Terus satu aku percaya rencana yang indah. Amin saudara. Jadi jalan Tuhan itu gak terselami, tetapi Tuhan itu menyediakan kepada kita apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu keajaiban Tuhan saudara. Dan biarlah kehidupan kita terus dituntut oleh Tuhan, supaya kita tetap ada sukacita untuk mengiring Dia saudara. Ketika kita menghadapi tantangan, mari belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan bersukacita di dalam Dia. Kita belajar bersandar kepada Tuhan, memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Dan kita juga belajar untuk bisa bersukacita dengan sukacita yang sejati. Yang kedua, doa yang membawa damai. Janganlah hendaknya kamu khawatir,
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini spesial ayat 7 kita akan belajar sama-sama, saudara. Ya, kekhawatiran adalah musuh damai sejahtera. Betul? Kekhawatiran adalah musuh damai sejahtera. Berarti kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kita nggak boleh khawatir. Siapa yang masih khawatir, saudara? Yang khawatir nggak beralasan, atau khawatir yang betul-betul terhitung dan beralasan. Apapun itu, saudara, itu yang menghilangkan damai sejahtera kita. Dan kita selalu doakan semoga damai sejahtera Tuhan melimpah atasmu, melingkupimu, memenuhimu. Karena itu yang kita butuhkan. Paulus memberikan solusi, berdoalah dengan ucapan syukur. Saat kita berdoa, kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia yang berdaulat bekerja atas hidup. Luar biasa, saudara. Jadi sebagai orang percaya, kita punya senjata doa. Dan seringkali saya ungkap bahwa doa adalah napas kehidupan. Kita harus berdoa setiap saat, setiap waktu, saudara. Hasilnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi seluruh hidup kita. Kita akan belajar sama-sama. Damai sejahtera ini adalah ketenangan batin yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi, damai sejahtera itu adalah ketenangan batin yang diberikan Allah, terlepas dari situasi yang sedang dihadapi. Ketenangan batin, saudara, itu hanya berasal dari Allah sendiri. Damai ini tidak tergantung pada keadaan eksternal, melainkan pada kehadiran dan kuasa Allah. Ketika kita dikuasai oleh Allah, itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Melampaui segala akal, damai ini tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh logika manusia. Ada teologi, ada teolog. Tetapi dikatakan bahwa belajar tentang Allah itu kadang-kadang akal kita gak masuk ke sana, saudara. Melampaui segala akal yang tidak beralasan. Itu kok bisa didapetin oleh orang Kristen? Mendapatkan damai yang tidak beralasan. Saudara sekalian, kita harus tunjukkan kita sama-sama punya masalah, tetapi orang itu seperti tidak ada damai. Orang itu setengah ada damai. Kadang muncul, kadang pergi, kadang ada, kadang nggak ada. Tetapi ini permanen. Meskipun ada masalah, tetapi tetap ada damai. Nggak masuk dalam logika. Karena berasal dari Tuhan. Makanya andalkan Tuhan dan hidup di dalam kerangkengnya Tuhan, dalam zonanya Tuhan, supaya kita tetap ada dalam damai, saudara. Bahkan dalam situasi sulit atau penuh tekanan, damai sejahtera Allah tetap hadir, melampaui apa yang secara manusia masuk akal. Memelihara hati dan pikiranmu. Damai ini menjaga hati. Hati itu adalah tempatnya emosi, dan pikiran tempat pengambilan keputusan dari rasa takut, cemas, dan keraguan. Saudara, ada rasa takut, ada cemas, ada keraguan. Yang menjaga hati kita adalah damai yang daripada Tuhan. Balik lagi, ketika kita menghadapi takut, cemas, dan keraguan, kita harus mendatangkan damai daripada Tuhan. Setuju, saudara? Jadi hidup kita itu penuh dengan segala tantangan, saudara. Ya, seperti kita itu dalam bahtera. Kita diayun-ayun oleh ombak, dan kita bersandar kepada Tuhan saja.
Dalam Kristus Yesus sumber damai itu adalah Kristus Yesus. Melalui hubungan yang hidup dengannya, umat percaya menerima jaminan, menerima penghiburan, dan menerima perlindungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat sumber damai itu ada, menjadikan kita ada jaminan, membuat kita ada penghiburan, dan ada perlindungan Tuhan. Sebagai aplikasi saat kita berdoa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga membangun iman kita. Saat kita berdoa, kita nggak cuma bicara sama Tuhan, komunikasi. Nah, ini yang perlu kita bangun, saudara. Selama ini kita hanya monolog, saudara. Tuhan Yesus, saya punya masalah Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosaku, dan saya minta ini Tuhan, minta ini Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Monolog, saudara. Yang kita bangun adalah, makanya butuh waktu. Seperti kita, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan, pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Oh haleluya. Kita menunggu roh Tuhan bekerja atas kita. Kita menunggu waktu sampai Tuhan itu kasih apa kepada kita. Setelah itu dalam perenungan, dalam meditasi itu Tuhan kasih sesuatu, ada firman di situ, ada sesuatu di situ yang kita bisa ungkap lagi, saudara. Akhirnya bisa berjam-jam kita doa sama Tuhan. Dan membuat kita seperti interaksi sama roh Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong ini Tuhan. Tolong ini Tuhan, apa yang harus aku putuskan? Apa yang harus aku pertimbangkan ini Tuhan? Tolong aku, bantu aku Roh Kudus. Sehingga membuat doa kita itu panjang, lebar. Makanya kita butuh waktu khusus. Waktu khusus, saudara, berbeda-beda, saudara. Ada yang bangun jam 4 pagi, yang kebanyakan langsung masak, mungkin langsung nyuci. Berarti kurang dari jam itu dong. Berapa waktu kita doa sama Tuhan saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong Tuhan, hari ini aku akan mengerjakan ini rencanaku, ini. Waktu hari Jumat malam saya berdoa, Tuhan Yesus, lindungi malam hari ini Tuhan, supaya lingkungan ini dilindungi oleh Tuhan. Saya doakan keluarga kepala, saya doakan keluarga jemaat, usaha mereka dan lain sebagainya. Terus kemudian Tuhan, besok kami akan bangun dan kemudian kami akan mempersiapkan ke perjalanan ke panti Tuhan, supaya semuanya boleh terarah dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Dan saya tidak lupa mendoakan supaya dari pagi hingga malam hari dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita membutuhkan itu setiap hari, saudara. Jadi nggak cuma kita minta kepada Tuhan, tetapi ada waktu di mana Tuhan, tolong pimpin saya. Firman Tuhan yang menuntun kita sebagai pelita dan juga terang dalam jalan kita, saudara. Dan kita minta tuntunan sama Tuhan. Tadi pagi jam 4 pagi itu di wilayah ini hujan, saudara. Saya berpikir, oh ini antara bersyukur atau memohon yang lain, saudara. Saya cari yang baik saja. Oh puji Tuhan. Karena di situ lagi pembangunan dan ada beberapa lumpur yang sudah dibersihkan. Oh terima kasih Tuhan. Sebelum jemaat GBS 6 datang, Tuhan sudah bersihkan dengan cara hujan surga. Jadi membuat kita bisa tetap bersuka cita. Dan saya percaya hujan itu tidak sampailah jam 9. Ya. Nah itu saudara. Jadi apapun yang terjadi itu kita cari makna daripada semuanya. Ada kebaikan Tuhan di balik masalah kita. Dan doa juga membangun iman kita, saudara. Iman kita itu perlu dibangun. Tahu kan pembangunan? Nah ini paling mudah. Sudah lihat setiap minggu, meskipun itu stepnya nggak terlalu detail, tetapi kami sangat detail, saudara. Bahkan setiap hari saya sama mama itu seperti mandor. Saya ulang, saudara. Kita ikut memeriksa, saudara. Gak cuma memeriksa, kasih arahan begitu ya. Mas, nanti tolong ini ya. Kebanyakan orang Sunda, saudara. Jadi ini dari atas itu ya, gitu ya. Nah kita tahu
awal mulanya itu seperti apa. Nah, membangun itu seperti itu. Jadi membangun iman dalam doa itu kita juga belajar. Tuhan Yesus, menyerahkan sakit penyakit ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan anakku masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Nah, setelah doa gimana gitu? Nah, kapan kau menikah, nak? Misalnya ya, kita sudah doakan anak kita. Tetapi kita masih bertanya seperti itu. Dan kita masih menggarap iman kita sampai betul-betul setelah doa, iman kita sudah mantap. Kita perlu setiap hari membangun iman itu, saudara. Setuju, saudara? Jadi setiap hari ajarku tetap percaya. Meskipun tidak melihat, ajarku tetap yakin. Meskipun tidak mengalami, saudara. Waduh, saudara, kadang kita punya iman itu dibangun juga dari peristiwa orang lain yang menghadapi masalah. Saya melihat ada beberapa orang yang memiliki masalah itu luar biasa. Dan kalau kita tukar guling untuk masalah itu, kita juga angkat tangan. Kita nggak punya iman seperti itu. Dan kita belajar dari iman dia. Dan kadang kita bicara sama Tuhan, Tuhan, ajar aku bisa percaya seperti ibu itu percaya. Ajar aku bisa percaya seperti bapak itu percaya. Kemarin saya tanya, Opa Oma, siapa yang ada kekhawatiran? Ada satu, Oma bilang, oh gak takut, gak khawatir, karena ada Yesus. Waduh, saudara sekalian, iman Oma itu luar biasa. Bahkan kita pun juga gak bisa loh memiliki iman seperti itu. Belum bisa. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong aku supaya memiliki iman seperti ini. Kita belajar iman dari orang lain, saudara. Karena kita belum sanggup untuk mengimani itu. Dan kita membutuhkan pendoa syafaat. Pendoa syafaat bapak-bapak siapa? Pendoa syafaat ibu-ibu siapa? Pendoa syafaat anak-anak siapa kira-kira? Nih, tolong doakan saya ya. Untuk hal ini kayaknya saya belum punya iman semantap mami. Maminya bilang, dia lain lagi, Pi, tolong doakan ini ya. Karena untuk hal ini kayaknya papi yang punya iman. Kita butuh topangan iman orang lain. Pak Gembala, tolong doakan ya. Karena sepertinya saya belum memiliki iman seperti Pak Gembala ini. Kita doakan, saudara. Dan suatu saat saya akan butuh topangan iman. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak atau saudara. Bu, tolong hambanya di depan ini. Hambanya penuh dengan segala pergumulan. Dan kami sangat sukacita untuk penyampaian firman Tuhan itu di doa persembahan pun didoakan kami. Saya didoakan. Dan ada yang berdoa itu mengatakan, serahkan Pak Gembala kami Tuhan, karena menjadi gembala memang tidak mudah. Jadi gembala gak mudah, saudara. Kalau gak percaya, boleh sekali waktu 1 hari kita tukeran, saudara. Nanti saya akan kasih list apa yang saya rasakan, istriku rasakan untuk membalakan itu seperti apa. Karena buat pendeta karismatik itu masih boleh menikah. Kalau pastor nggak boleh menikah, saudara. Ya, makanya kalau mau menjadi itu jadilah pastor supaya nggak menikah. Tetapi kami sudah kadung menikah. Dan urusan kami tubuh jiwa roh, saudara. Urusan orang menikah, saya ingatkan anak-anak muda, waktu engkau cari jodoh, itu nggak cuma menikah sama pribadi dia, tetapi menikah sama keluarga besar. Betul? Dan saya tahu salah satu, banyak beberapa suku yang ada di sini, paling banyak kan cuma kita orang Batak, saudara. Kalau orang Batak itu pengen simple juga nggak bisa. Pengen simple jatuhnya ribet. Makanya ada beberapa orang nggak usah nikah lah. Meskipun ada beberapa orang yang memutuskan itu karena traumatis dan sebagainya.
Dan akhirnya ya urusan kami banyak, saudara. Misalnya satu saya aja, urusan saya dengan orang tua, urusan dengan kakak adik saya, urusan dengan itu aja udah ribet, saudara. Belum urusan dengan mertua, dengan adik, kakak ipar, ya. Dan kemudian berurusan dengan seorang istri, pasangan. Istriku juga sama, detailnya seperti itu. Belum lagi ngurusin jemaat, saudara. Saya bukan mengeluh ya, saudara, supaya saudara tahu bayangannya. Kita harus mengurusi satu persatu, saudara. Terima kasih teman-teman sudah menjadi perpanjangan gembala. Jadi bisa interaksi sama mereka. Kita ada pendiri wilayah, ada ketua komsel, dan juga ketua wilayah yang menolong kami. Dan saudara sekalian, kami harus berdoa terus untuk itu. Dan saya membutuhkan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh saya tanya, siapa yang pernah mendoakan saya? Pernah saja, angkat tangan. Cuma beberapa, saudara. Padahal cuma pernah loh. Kalau saya bertanya, yang setiap minggu mendoakan saya ringkaskan lagi. Yang setiap hari mendoakan saya. Puji Tuhan, terima kasih. Atau mendoakan saya ketika mau ada ibadah minggu. Atau mendoakan saya pada saat mau khotbah. Itu bagus, saudara. Atau waktu mau komsel, saudara. Dan saya rasa urusan kami tidak cuma dalam hal seperti itu, tetapi dalam hal yang lain lagi, saudara. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya percaya pendoa syafaat kami ini adalah salah satunya adalah Om Mayadi. Berikan tepuk tangan buat Om Mayadi. Pendoa syafaat yang luar biasa. Dan keluarga besar Gembala juga mendoakan kami. Dan kami juga mendoakan yang ada di Lampung juga. Setiap kali saya teleponan sama ibu sama bapak, Bu, ibu tuh didoakan loh setiap saat sama bapak untuk pelayanan. Oh ya, terima kasih ya. Gitu, saudara. Jadi semua pelayanan itu tidak ada yang berangkat tanpa doa. Amin. Semuanya harus doa, saudara. Dan saya melihat perkembangan gereja-gereja yang luar biasa itu selalu dimulai dengan doa. Nah, yang kita mulai tidak antusias, saya kasih tahu. Ya. Semua pekerjaan Tuhan itu dimulai dari doa. Kesaksian salah satu gereja yang pernah saya menjadi pengerja itu, yang sekarang udah ada cabang yang besar-besar. Setiap pagi ada doa. Dan saya ingat orang-orang yang bersama saya doa itu, saudara, sekarang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kemudian salah satu GPI Mawar Saron, almarhum Pak Yakob Nawai, mereka itu mulai dengan doa. Dan Cincin pernah ngomong, Pak Yakob itu seluruh seharian ada berapa kali, 5 kali doa, dia ikut terus. Dan spesial daripada almarhum Pak Yakob itu, dia nggak pernah terima yang namanya khotbah di luar. Hari Minggu ya, dia harus ada di situ. Dan saya percaya kita masih berdiri sampai hari ini oleh karena doa. Makanya saudara sekalian, jangan lupakan doa ini. Ya, tetap apapun masalah saudara, maksudnya waktu saudara yang sulit itu, tetap berusaha, antusias untuk berdoa. Jadi doa adalah penting, saudara. Adakah kekhawatiran yang perlu kita serahkan kepada Tuhan hari ini? Kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, pikiran yang fokus pada hal baik. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah
sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pikiran kita adalah medan pertempuran utama. Pikiran kita, saudara. Betul? Ya. Jadi apapun diolah dalam pikiran. Itu ibaratnya seperti medan pertempuran utama pikiran kita, saudara. Saudara melihat sesama, melihat saya, tergantung pikirannya. Waktu saudara melihat objek, tergantung pikiran saudara. Apa yang saudara pikirkan? Ya seperti tadi ayat tadi mengatakan yang baik, pokoknya yang berkenan kepada Allah, itu yang kita pikirkan. Tetapi prakteknya nggak gitu, saudara. Ketika saudara melihat keluarga gembala atau kami itu melihat di sisi yang lain yang berpikir positif itu, waduh pasti itu penuh dengan beban berat misalnya begitu ya. Ada mengurusi jemaat yang tipikalnya beda-beda, saudara. Saya sangat bersyukur. Saya bukan bersyukur dengan jumlah jemaat yang seperti ini. Jumlah jemaat seperti ini saja, saudara. Itu permasalahannya perlu dipikirkan dan beragam sekali. Masih puji Tuhan saudara nggak kasih permasalahan babi saudara kepada saya. Ini Pak Gem, masalah saya gini. Kalau saudara setiap orang kasih sini saudara, kasih list masalah, bukan list bond yang lain saudara, saya bisa stres. Tapi bersyukur saudara sudah dewasa. Kalau kayak gini enggak lah, masa apa-apa Pak Gem, apa-apa Pak Gem, kasihan Pak Gem. Kita bisalah doa sendiri. Saudara punya ketua komsel, Bu, Pak, tolong doakan saya punya masalah ini. Itu sangat membantu, saudara. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Ini materinya agak dalam, saudara. Makanya saya pelan-pelan ya. Jadi yang masih ngantuk-ngantuk dicubit-cubit. Ya jangan ngantuk, Pak Gembacang khotbahnya. Jadi pikiran itu mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Apa yang kita pikirkan masuk dalam perasaan kita. Setelah perasaan baru kita lakukan. Makanya utamanya ya kita pikirkan. Belum sampai kepada di perasaan dulu. Kan tergantung pikiran kita. Kalau pikiranmu baik sama orang, perasaanmu menjadi baik. Kemudian tindakanmu akan menjadi baik. Orang bilang jangan suuzon. Suuzon apa saudara? Berprasangka buruk. Kita itu saudara, orang bertumbuh terus kok. Kemarin saya jelek, tetapi sekarang kan saya sudah bertumbuh. Makanya jangan mengingat kesalahan orang lain. Betul? Kalau saudara mengingat kesalahan saya, saudara muak melihat saya. Perasaan saudara akan buruk. Tindakan saudara, waktu dengar kayak gini juga bisa buruk, saudara. Orang konsentrasi dengan khotbah, saudara bisa yang lain gitu. Apaan sih Pak Sidik? Kan begitu, saudara. Setuju, saudara? Jadi nanti sebelum akhir tahun kita saling mengampuni, saudara. Ketua-ketua komisi, misalnya gambar, maafkan saya ya, kita akan memulai program yang baru. Begitu, saudara. Jadi saya menghimbau lagi saudara sekalian untuk komisi-komisi silakan saja ada rapat untuk komisi. Jadi untuk mencanangkan di tahun 2025 itu mau melakukan apa. Jadi saya pikir tidak selalu setiap tahun itu berganti ketua komisi atau enggak, tetapi terserah kalian saja. Kalau memang butuh ada pergantian, saya sudah lumayan kerja keras dan ada konsentrasi lain, bisalah untuk dikasih ke yang lain, silakan. Tetapi buat saya gembala 2 periode, kita nggak sampai 5 periode.
2 periode itu lumayan bisa merevisi, betul ya? Setahun ini yang masih kurang apa? Dan kita nggak ulang yang tidak baik di tahun yang baru, tetapi memperbaiki yang kemarin nggak jalan, dan kemudian mencetuskan yang baru lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ibu-ibu kemarin juga tentunya rindu ya, yang spontanitas itu kita datang. Berapa orang kemarin ya? Ada 4 mobil ya gitu ya? 5 mobil sudah. Orang juga berpikir kan gampang Pak, mudah kan untuk mengadakan kebaktian Padang misalnya. Mengadakan, jangan ngomong retreat dulu, kebaktian Padang misalnya sudah. Kita nggak bisa lakukan di tahun ini sudah. Siapa yang rindu tahun depan itu ada kebaktian Padang? Angkat tangan. 1, 2, belum banyak. Waduh Pak, budgetingnya luar biasa. Iya. Orang yang suka traveling pasti suka ya. Ya. Nah, ada hal-hal yang kita bisa revisi di tahun berikutnya sudah. Paulus mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang positif dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari fokus kepada hal yang positif, yang baik. Hindari hal-hal yang merusak pikiran seperti gosip. Nah, buat ibu-ibu ini agak akrab, nggak semua ibu-ibu loh, ya. Tetapi kalau ibu-ibu S56, gosip itu memang hal-hal yang benar, hal yang sedap didengar, hal yang membangun. Ya. Kenapa Pak Sigit garuk-garuk kepala, Pak? Kemudian menghindari berita buruk, saudara. Ya. Nah, berita-berita buruk itu banyak. Sekarang kita bisa lihat dimanapun. Kemudian pemikiran yang negatif itu harus kita hindarkan. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, dan refleksi tentang kasih karunia Tuhan sendiri. Isi hidup kita dengan itu. Isilah Tuhan bencana hidupku. Betul? Nah, pasti nggak tahu lagi lagu ini. Aduh, pas gini katrok banget ya. Filipi 4 ayat 4-9 mengajarkan kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Berdoa dengan ucapan syukur agar damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Filipi juga mengajarkan kita untuk memusatkan pikiran pada hal-hal yang mulia dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara kita berkomitmen untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mari para pemain musik, serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya dan biarkan pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang baik. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita. Memohonlah kepada Tuhan dalam doa, diawali dengan bersyukur atas firman Tuhan yang menguatkan. Ajar kita untuk hidup dalam sukacita. Ajar kami untuk hidup dalam sukacita, dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu adalah doa kita, saudara. Ajar kami bisa memusatkan pikiran pada hal yang baik. Bimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ada satu lagu, Ajar Kami Tuhan, di D. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu
Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari semua naikkan pujian ini. Mulialah
kami Tuhan, kami boleh memiliki masalah Tuhan. Ajarkan kami tetap percaya kepada Tuhan, meskipun tidak ada alasan untuk kami tetap bisa percaya kepada Tuhan. Bawa kami dari iman kepada iman, supaya hidup kami dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya banyak yang harus kami koreksi, kami renovasi di dalam hidup kami. Tentunya sebagai seorang yang membangun rohani, banyak sekali Tuhan yang harus dibutuhkan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk membangun iman kami di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam pemberian, dalam ibadah kami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan untuk kami. Kami heran melihat perjalanan kami yang diiringi oleh mujizat demi mujizat oleh Tuhan. Kami ingin hidup terus di dalam mujizat Tuhan. Oleh sebab itu biarkan Tuhan masalah ada pada kami, tetapi kami tahu bahwa kami boleh beriman melalui janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah ungkapkan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami hari ini dengan berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita menjalankan khotbah persembahan yang kedua. Jika kau